Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini. Hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan Yesus, Minggu 9 Januari 2022. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dua sosok pribadi yang sangat mengesankan ditampilkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di satu pihak, Yohanes yang dinanti-nantikan oleh orang banyak kalau dia itu adalah Mesias, tetapi Yohanes mengatakan bahwa dirinya membaptis dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dengan segala rendah hati, Yohanes mengakui dirinya bukanlah Mesias, tetapi akan datang orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dikatakan oleh Yohanes, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sungguh suatu sikap sederhana itu. Suatu sikap rendah hati yang ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian datanglah Yesus berdoa. Lalu ia minta dibaptis. Saya pikir Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi dia butuh dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bayangkan suatu sikap rendah hati yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Menyatakan dirinya, dia mau dibaptis. Dua sosok manusia yang sungguh-sungguh menjadi panutan bagi kita sekalian. Mereka orang-orang hebat, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, terutama dalam hal pengosongan diri, dalam hal kerendahan hati. Maka dari itu, ketika Yesus telah dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati, orang yang menanggalkan egonya, tidak mementingkan diri sendiri, itulah dia orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika Tuhan Yesus habis dibaptis, terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Tuhan Yesus sungguh anak Allah, di mana Allah sebagai Bapanya berkenan kepada anaknya. Allah berkenan kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir kita juga adalah sama orang-orang yang sudah dibaptis. Namun apakah kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Allah itu? Apakah kita sudah mengalami dan berbuat kasih, mengalami dan berbuat damai dalam hidup ini? Mengalami perbuatan-perbuatan roh dalam hidup ini, mewujudkan perbuatan-perbuatan roh dalam hidup ini, bukan kedagingan, bukan hawa nafsu, bukan kedengkian, bukan kebencian. Itulah dia. Mari dengan baptisan yang sudah kita terima, kita dibentuk menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi orang yang dikuasai oleh Roh Allah, menjadi orang yang dikuasai oleh terang Allah, dan menjadi orang yang sungguh menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah. Baptisan bukan sekedar kita diguyur dengan air, tapi kita diangkat untuk lepas dari segala keduniawian kedagingan kita. Bukan membuat kita sombong, tapi membuat kita rendah hati, membuat hidup kita dikuasai oleh kasih dan membuat kita bisa mengasihi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, biarlah rahmat baptisan yang sudah kita terima membuat kita sungguh sebagai anak-anak kesayangan Allah. Kita mau lebih menampilkan situasi keadaan sebagai anak Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai. Itu saya pikir yang mesti kita lakukan. Baptisan membuat kita sungguh layak menjadi anak-anak Allah.
Hiduplah sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang ada di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.